Silakan dimulai kelompok 1, materinya mengenai penerimaan marginal dan biaya marginal. Screen saya persilakan. Ya, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan penerimaan marginal dan biaya marginal. Sebelum masuk ke saya Maaf Mbak Maya, suaranya terputus-putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan penerimaan marginal dan biaya marginal. Sebelum masuk ke materi, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Nungki Faila Sofa, NIM 2018-35012. Yang kedua ada Ahmad Rizal Sokibul Fikri, NIM 2019-35009. Yang ketiga ada Syera Eka Kumalasari, NIM 2009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan penerimaan marginal dan biaya marginal. Masih putus-putus. Dilanjut aja Mbak. Mas, siapa mau? Sabikul, tolong di next. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Nungki Faila Sofa, NIM 2018. Kedua ada Ahmad Rizal Sokibul Fikri, NIM 2019-35009. Yang ketiga ada Syera Eka Kumalasari, NIM menjelaskan pengertian biaya. Halo Mbak Maya. Atau mungkin bisa, Mbak Maya, bisa dijelaskan, no? Pengertian biaya. Biaya merupakan sejumlah dana yang dikeluarkan perusahaan dalam kegiatan produksinya.
Keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk kegiatan produksinya dinyatakan dalam biaya total atau total cost atau TC menurut Purnomo dan kawan-kawan tahun 2019 nomor 861. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sera. Jenis-jenis biaya. Jenis-jenis biaya menurut Mastur tahun 2009 meliputi biaya tetap, biaya variabel, biaya total, biaya tetap rata-rata atau average fixed cost, biaya variabel rata-rata average variable cost, dan biaya rata-rata average cost. Yang pertama yaitu biaya tetap atau fixed cost, yaitu biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran volume kegiatan tertentu. Dengan kata lain, biaya yang jumlahnya tetap meskipun volume kegiatan produksi berubah-ubah. Contohnya, biaya untuk membayar pakar kimia makanan, biaya sewa tempat penjualan, dan biaya penyusutan alat-alat produksi. Jika digambarkan dalam diagram Kartesius, di mana sumbu tegak adalah jumlah biaya atau rupiah dan sumbu mendatar adalah volume produksi atau Pi, maka garis biaya tetap berupa garis lurus horizontal. Biaya tetap dapat dirumuskan dengan FC sama dengan K, FC biaya tetap atau fixed cost, K konstanta. Oke, stop dulu di sini ya. Jadi yang ditekankan di sini mengenai fixed cost, fix itu kan tetap, yang pasti akan dikeluarkan meskipun nih volume kegiatan produksinya berubah-ubah. Jadi berapapun barang yang akan diproduksi, maka biaya tetap ini akan selalu ada. Oleh karena itu garisnya ini horizontal lurus. Jadi dia tidak dipengaruhi oleh variabel apapun ya. Meskipun nih lihat Q-nya kan semakin ke kanan semakin naik ya, Q-nya semakin ke kanan semakin naik. Kursor saya kelihatan enggak, Nak? Enggak ya? Enggak kelihatan, Bu. Oke. Coba kamu lihat grafiknya ya. Kamu lihat garis Q-nya. Kalau Q-nya semakin ke kanan, FC-nya kan tetap terus ya. Paham ya cara baca grafiknya ya? Q-nya 0. FC-nya atau C-nya sebesar A. Misalkan saya geser ke kanan, Q-nya 10. Lah, biaya tetapnya atau fixed cost-nya masih tetap sebesar A. Paham maksudnya? Ya. Jadi apapun berapapun produksi yang akan dilakukan oleh sebuah perusahaan atau pabrik, maka biayanya akan tetap. Nah, contohnya adalah biaya sewa tempat penjualan atau misalkan biaya sewa pabrik. Berapapun produksinya, mau produksi 10, mau produksi 10.000, mau produksi 5 juta barang, kan biaya sewa per tahun kan tetap. Paham ya maksudnya ya? Nah, seperti itu. Jadi, dia tidak akan dipengaruhi oleh besarnya volume kegiatan produksi. Oke, bisa dilanjutkan? Yang kedua, biaya variabel atau variable cost. Biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Semakin banyak barang yang diproduksi, biaya variabel akan meningkat sebanding dengan peningkatan jumlah produksi. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan baku, biaya bahan pembungkus atau kemasan, label, dan upah tenaga kerja langsung. Oke, nah bedanya dengan yang tadi apa Mbak Sera? Coba. Kalau ini, ayo, ini loh. Biaya ini akan keluar sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Semakin banyak kuantitinya, maka dia biayanya akan semakin naik. Paham ya? Kalau ini ya, coba. Kalau untuk mau membuat tahu misalkan, mau memproduksi tahu. Produksi tahu 10 dengan produksi tahu 1000 buah, maka biaya bahan bakunya sama atau beda?
Beda, Bu. Beda ya. Misalkan 10 tahu butuh sekilo. Kalau 1000 tahu berarti kan berkali-kali lipatnya. Bisa dipahami ya? Ibu ulangi, mau produksi 10 tahu, butuhnya 1 kilo kedelai. Kalau mau produksi 1000 tahu, berarti kan butuh 100 kilo kedelai. Kan seperti itu. Ya. Maka variabel cost ini akan dipengaruhi oleh jumlah dari barang yang akan diproduksi atau volume produksinya. Contoh biayanya adalah biaya bahan baku, biaya kemasan, biaya kemasan, label, atau upah tenaga kerja. Kalau tenaga kerja di pabrik itu kan borongan, misalkan mau buat tahunya tadi 10 sama mau buat tahu 10.000 kan bayarannya tentunya berbeda. Seperti itu, ya. Jadi kalau biaya variabel ini akan dipengaruhi oleh jumlah produksi, jumlah total produksi. Seperti itu. Ada pertanyaan untuk ini? Jadi kita bahasnya sedikit-sedikit ini terus langsung ditanyakan boleh? Boleh dilanjut? Boleh, Bu. Oke, silakan Mbak. Jika digambarkan dalam diagram Kartesius, maka garis biaya berupa garis lurus ke kanan atas atau kemiringan gradien positif. Biaya variabel dapat dirumuskan dengan VC sama dengan FT. VC sama dengan biaya variabel atau variabel cost, V sama dengan banyaknya barang. Oke, untuk baca grafik ini nggak ada masalah ya. Jadi ketika Q-nya 0, lihat nah grafiknya. Q-nya 0, VC-nya 0. Betul ya? Kalau dia nggak produksi apapun, 0 kan tidak memproduksi, maka biayanya 0. Kalau ke kanan, kamu tarik ke atas, nah VC-nya tentunya akan naik ya. Coba yang bisa arahkan kursor. Nah, ke bawah nak. Dari Q-nya di kanan, ke kiri lagi, ke kiri lagi. Nah, naikkan ke atas. Saya tarik garis lurus ke, nah di situ. VC-nya kan akan naik pula. Akan semakin tinggi biayanya ketika Q-nya semakin besar. Seperti itu. Q-nya kecil, produksinya kecil, variabel cost-nya akan kecil. Q-nya besar, maka variabel cost-nya akan besar. Itu dikatakan sebanding tadi. Variabel cost akan sebanding dengan besarnya produksi yang akan dilakukan. Oke, lanjut. Ayo, silakan dilanjutkan. Biaya total atau total cost adalah hasil dari penjumlahan biaya tetap dengan biaya variabel atau dengan persamaan matematis sebagai TC sama dengan FC ditambah total VC atau TC sama dengan FC ditambah VC dikali T. Oke, lanjut aja. Jika digambarkan dalam diagram Kartesius, maka garis biaya total merupakan gabungan dari garis biaya tetap dengan garis total biaya variabel, yaitu berupa garis lurus ke kanan atas atau kemiringan positif. Kalau tadi kan ada variabel cost sama fixed cost. Kalau total, nah total cost atau TC ini adalah gabungan dari variabel cost sama FC. Jadi TC-nya ini dimulai dari grafiknya ya. Kalau TVC kan tadi total variabel cost. Mulainya dari 0 ya. Kalau total cost mulainya dari ini. Sumbu P-nya ini ketika dipotong FC, dia kan naik. Jadi tidak dimulai dari 0. Kamu lihat garis P, kan di tengah-tengah dipotong FC ya. TC-nya mulai dari sana. Tidak mulai dari 0, karena ada variabel, ada fixed cost, ada biaya tetap. Jadi total biaya itu mulai dari variabel cost ditambah dengan fixed cost. Seperti itu. Bingung atau paham?
Tanya Ki, coba yang masih bingung. Nggak? Boleh lanjut? Boleh, Bu. Oke, silakan dilanjut. Yang keempat, biaya tetap rata-rata atau average fixed cost, yaitu biaya hasil bagi biaya tetap dengan jumlah yang dihasilkan. Dapat dirumuskan dengan AVC sama dengan FC dibagi T. Ini bisa ya, gampang ya. Rata-rata berarti kan rata-rata average. Berarti FC fixed cost dibagi dengan Q total produksinya. Jadi kalau ada kata-kata average berarti Ki tambahi A, rata-rata A FC berarti FC dibagi Q. Gitu ya. Ya lanjut aja, ini masih mudah ini. Biaya variabel rata-rata atau average variable cost diperoleh dengan membagi biaya variabel dengan jumlah produk yang dihasilkan. Biaya variabel rata-rata dapat dirumuskan dengan AVC sama dengan VC dibagi T. Oke Mbak, lanjut Mbak. Biaya rata-rata atau average cost merupakan biaya per satu satuan output, baik itu biaya rata-rata tetap atau average fixed cost, dan biaya rata-rata variabel, average variable cost, dan rata-rata total, average total cost. Diperoleh dengan membagi biaya total dengan jumlah output yang dihasilkan. Biaya rata-rata dapat dirumuskan dengan AC sama dengan TV dibagi Q sama dengan AVC ditambah AVC. Oke, nah untuk kelompok 1 ini saya ada masukan ya. Kalau kalian nulis biaya rata-rata titik 2 AC, nah ini seakan-akan biaya rata-rata dibagi AC seperti itu ya. Ya, nanti tolong bisa diperbaiki ya PPT-nya ya. Biaya rata-rata sama dengan AC, kemudian rumusnya di bawahnya AC sama dengan gitu ya nak ya, biar nggak bingung. Ini kalau nggak dipahami dengan betul ini titik 2 ini bisa dibaca dibagi gitu ya. Oke, ini masih mudah juga, nanti teman-teman bisa merangkum rumusnya. Bisa lanjut Mbak. Untuk yang selanjutnya penerimaan marginal akan dijelaskan oleh Mbak Fiona. Selanjutnya kita akan membahas tentang penerimaan marginal. Sebelumnya pengertian dari penerimaan itu sendiri adalah sejumlah uang yang diterima oleh produsen sehubungan dengan penjualan produknya. Semakin banyak terjual, semakin banyak penerimaan totalnya. Nah, kita akan membahas tentang beberapa hal di sini. Yang pertama yaitu ada revenue, total revenue atau bisa disebut ada average revenue atau disebut dengan penerimaan rata-rata, dan juga ada marginal revenue atau disebut dengan penerimaan marginal. Yang pertama kita akan membahas tentang total revenue atau penerimaan total. Penerimaan total merupakan fungsi dari kuantitas. Jadi bentuk fungsinya TR sama dengan FI. Penerimaan total atau disebut dengan total revenue dirumuskan dengan TR sama dengan P dikali Q, di mana TR-nya itu total, P-nya adalah harga jual per unit, kemudian Q-nya adalah banyaknya barang yang terjual. Lanjut aja Mbak. Kemudian kita masuk ke average revenue atau penerimaan rata-rata. Average revenue yaitu hasil bagi dari total revenue dengan kuantitas. Jadi dirumuskan AR sama dengan TR per Q. Sebagaimana kita tahu bahwa rumus TR tadi adalah P dikali Q. Kita tulis AR sama dengan P dikali Q dibagi R. Lanjut Mbak Fiona. Lanjut aja enggak apa-apa ini. Selanjutnya kita masuk ke marginal revenue atau penerimaan marginal. Marginal revenue merupakan tambahan penerimaan akibat tambahan satu barang yang terjual.
Fungsi marginal revenue adalah turunan pertama dari fungsi total revenue. Jika fungsi total revenue-nya R sama dengan FQ, maka marginal revenue-nya MR sama dengan turunan TR terhadap Q. Oke, silakan. Untuk biaya marginal akan dijelaskan oleh Mas Rizal. Oke, untuk biaya marginal, untuk menghasilkan barang dan jasa, seorang akan mengeluarkan sejumlah biaya yang dapat diklasifikasikan dalam biaya tetap dan biaya variabel. Hasil penjumlahan biaya tetap atau fixed cost atau FC dan biaya variabel cost atau FC, PC, dikenal sebagai total biaya atau total cost atau TC. Biaya marginal atau marginal cost dilambangkan dengan MC adalah tambahan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu unit tambahan output. Lanjut ya, Rizal. Fungsi biaya marginal merupakan turunan pertama dari fungsi biaya total yang dinyatakan sebagai C sama dengan FQ. Maka fungsi biaya marginal adalah turunan dari MC sama dengan C per Q. Syarat biaya marginal minimum atau MC minimum terjadi apabila MC per Q sama dengan 0 dan D kuadrat MC per DQ kuadrat lebih dari 0. Oke, ini paham atau belum? Sudah paham atau belum? Marginal cost atau MC ya adalah turunan pertama total cost atau TC terhadap Q. Bisa juga dirumuskan dengan MC adalah C aksen atau turunan pertama dari cost, ya, cost terhadap Q. Nah, syarat biaya marginal minimum terjadi apabila, ini saya rasa teman-teman juga sudah belajar ini ya, jika turunannya itu sama dengan 0, ya. Dan turunan kedua marginal cost terhadap Q itu positif. Oke, lanjut Mas. Untuk contoh soalnya akan dipaparkan oleh Mbak Nungki. Mbak Nungki nanti memaparkan, teman-teman yang lain, Ibu harap kalian sambil bawa kertas ya nak ya, sambil bawa pulpen. Nah, bawa kertas, yuk saya beri waktu untuk ambil kertas sama ambil pen, biar nanti nggak ketinggalan ketika Mbak Nungki ini menjelaskan. Ya Mbak Nungki, sambil dibacakan teman-teman biar nulis. Nulisnya nggak usah semuanya ya, nanti diketahuinya apa gitu ya. Yuk silakan. Di sini saya akan menjelaskan dari contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu seorang produsen akan mengeluarkan biaya sebesar 100.000 walaupun ia tidak menghasilkan satupun unit output. Biaya variabel yang harus dikeluarkan ditunjukkan oleh persamaan VC sama dengan 1/3 Q pangkat 3 dikurangi 5Q kuadrat ditambah 50Q. Nah, stop dulu nak, stop dulu.
Nah, kita pahami soalnya dulu. Apa yang diketahui dari soal? Ya, bersama-sama ya, semuanya lihat. Seorang produsen akan mengeluarkan biaya sebesar 100.000 walaupun ia tidak menghasilkan satupun unit output. Satu kalimat ini, 100.000 ini diketahui sebagai apa? Yuk, selain kelompok 1, ada yang tahu enggak? Tadi kalau enggak mengeluarkan biaya namanya apa? Tidak. FC ya, fixed cost, ya. Jadi tidak produksi apapun dia tetap mengeluarkan biaya. Jadi 100.000 ini FC, fixed cost. Ya, coba ditulis sambil ditulis ya kalian ya biar nggak bingung. Lalu ini ada VC-nya, ada persamaannya, silakan ditulis. Silakan Mbak Nungki dilanjutkan. Pertanyaannya apa? Yang pertama, di sini kita akan menentukan fungsi biaya total. Fungsi biaya total sendiri tadi sudah dipaparkan oleh Mbak Sera bahwa rumus dari fungsi biaya total yaitu TC sama dengan FC ditambah VC. Tadi kan diketahui bahwa 100.000 itu adalah VC dan di soal juga sudah diketahui VC-nya. Jadi fungsi biaya totalnya itu TC sama dengan FC ditambah VC, TC sama dengan 100.000 ditambah 1/3 Q pangkat 3 dikurangi 5 Q kuadrat ditambah 50 Q. Bisa dilanjut Mbak Nungki. Yang kedua yaitu fungsi biaya marginal. Fungsi biaya marginal sendiri tadi rumusnya yaitu ini nggak ada slide jawabannya, Nak? Ada, Bu. Bisa diklik, Mas Rizal. Dilihat kan nggak apa-apa? Terkendala sinyal. Ya, teman-teman biar nggak bingung ini. Saya lihat matanya teman-teman yang tidak presentasi itu kayak kebingungan nih. Kalau matamu kiri, kanan, naik, atas, bawah, berarti itu kamu bingung. Bentar, nggak apa-apa. Atau mungkin teman-teman sambil buka ini, buka file yang dikirim tadi ya. Kan tadi ngirim, tuh. Atau mau dibantu, Bu Retri? Oke, silakan. Pertanyaan yang kedua yaitu menentukan fungsi biaya marginal. Fungsi biaya marginal sendiri sudah ada rumusnya yaitu MC sama dengan turunan dari TC dibagi dengan turunan dari TC terhadap Q. Nah, TC-nya itu kan tadi sudah diketahui pada poin A, di mana TC sama dengan 100.000 ditambah 1/3 Q pangkat 3 dikurangi 5 Q kuadrat ditambah 50 Q. Karena dia turunan, berarti menjadi ini Mbak Nungki, oretoretan dari turunan pertama TC terhadap Q. Tidak ada, Nak? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kamu tak stop dulu ya. Oke, saya coba Ibu yang share screen aja. Benar. Teman-teman nanti sambil ada hitungannya ya. Kalau di Mbak Nungki kan nggak ada tuh, langsung dapat hasilnya. Ya, jadi nanti kalau ngerjain, kamu jangan langsung. Nah, tak lihat deh. Bu Ratri diktekno TC-nya. TC sama dengan berapa? TC sama dengan 100.000. 100.000 ditambah 1/3 Q pangkat 3. Dikurangi 5 Q kuadrat ditambah 50 Q.
ditambah 50 Ki. Iya. Tadi soal yang berapa tadi? B ya. MC marginal cost sama dengan turunan pertama. Mohon maaf, Bu. Hah? Itu ditambah 50 Ki, bukan dikurangi 50 Ki. Ya, gini ya. MC sama dengan DTC terhadap DQ. Gini nggih. Jadi turunkan TC ini terhadap Q. Kalau kalian mau nulis lengkap ya ditulis semuanya. D 100.000 ditambah sepertiga Q pangkat 3 dikurangi 5 Q kuadrat ditambah 50 Q. Ini diturunkan terhadap Q. Nah, nih 100.000 kan hilang ya karena dia konstanta. Kemudian sepertiga Q pangkat 3. Berarti kan 3 gini ya, kali sepertiga Q kuadrat, gitu, dikurangi, betul enggak? Betul, Bu. Oke, dikurangi 2 kali 5, Q-nya jadi 1, enggak usah tak tulis, ditambah dengan 50. Ini ya nak ya, menjadi Q kuadrat dikurangi 10 Q ditambah dengan 50. Ini ya, kalau ada hitungannya. Ada koreksi? Sudah sama ya tadi ya. Oke. Sudah ditulis ini atau ada yang belum? Kelompok 1 mungkin udah ngitung ini, tapi nggak disajikan, nggak apa-apa ya. Yang lain nanti bisa ditambah. Kemudian yang ketiga, fungsi biaya rata-rata. Fungsi AFC, berarti rata-rata biaya tetap gitu ya. Fungsi biaya tetap rata-rata, AFC. AFC berarti kalau rata-rata fixed cost berarti kan fixed cost dibagi dengan Q. Fixed cost-nya tadi 100.000 ya, yang akan tadi diketahui 100.000 dibagi dengan Q. Gini, Q-nya kan nggak diketahui berapa, maka tetap ditulisnya seperti ini. Kemudian yang keempat, ketinggalan enggak nak? Nomor 3 bisa? Bisa, Bu. Bisa ya. Bu. Yang nanti ketinggalan atau enggak paham langsung Ibu mohon maaf saya tanya gitu enggak apa-apa. Kemudian AVC, fungsi biaya variabel rata-rata. AVC berarti kan fixed cost dibagi dengan Q. Fixed cost-nya tadi ini ya, sepertiga. Ini terhalang wajahmu. Sepertiga Q pangkat 3 dikurangi 5 Q kuadrat ditambah 50. Ini dibagi dengan Q. Ya, sepertiga Q kuadrat bagi Q. Berarti sepertiga Q kuadrat dikurangi 5 Q ditambah 50 per Q. Maaf Bu Retri, Ya. Ini ada itu 50. yang nomor 4 50-nya kurang Ki. Oh iya, gini. Oke. Terima kasih koreksinya. Iya, Bu. Ini ya. Oke. Kemudian fungsi biaya rata-rata atau average cost. Fungsi biaya rata-rata average cost
sama dengan AFC dibagi AVC. AFC ditambah dengan AVC. Biasanya teman-teman ini ngerangkum rumus, tapi nggak tahu itu artinya apa. Jadi kadang dari pertanyaan itu kan berupa kata-kata ya nak ya, di dalam memahami masalah, kamu kesulitan untuk menyimbolkan atau memodelkan. AFC-nya tadi ada 100.000 per Ki, ditambah AVC-nya ini. Sepertiga Ki kuadrat dikurangi 5 Ki, ditambah 50 gitu. Kemudian yang F biaya variabel rata-rata minimum. Coba ini sudah ditulis atau sudah kamu salin? Nah, saya mau stop screen. Stop share screen. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Coba Ibu lanjut. Nanti yang menjelaskan kelompok 1 aja. Coba, ya. Tadi Mbak Nungki ya. Lanjut untuk poin F, yaitu biaya variabel rata-rata minimum atau AVC min. Tadi diketahui bahwa biaya minimal itu adalah turunan pertama, karena tadi yang diketahui adalah biaya marginal minimum. Jadi tadi itu turunan pertama dari MC terhadap Ki. Nah, karena ini adalah kita mencari variabel rata-rata minimum, jadi turunan pertama dari AVC terhadap Ki. Nah, AVC tadi kan sudah kita cari, yaitu pada poin D, di mana AVC-nya yaitu 1/3 Ki kuadrat dikurangi 5 Ki ditambah 50. Nah, untuk turunan pertamanya terhadap Ki, jadi 1/3 dikali pangkat dari Ki kuadratnya itu dibuat menjadi konstanta, berarti 2 kali 1/3 Ki pangkat 1 dikurangi 5. 50 tidak ditulis karena tidak mengandung Ki, variabel Ki. Nah, jadinya 2/3 Ki dikurangi 5 sama dengan 0. Mendapatkan Ki sama dengan 7,5. Oke. Ini tulisan saya kelihatan warna merah. Tulisan saya kelihatan ya? Oke, ini dapat sama dengan 0 dari mana Mbak Nungki? Turunan karena biaya minimal itu turunan pertama sama dengan berarti AVC terhadap syaratnya sama. Oke, ya. Karena yang dicari minimum, maka turunan pertamanya harus sama dengan 0. Tidak tiba-tiba ini ada 0 di sini ya. Kemudian ini dapat Ki sama dengan 7/5, itu gini dulu prosesnya. Ki sama dengan 5, ya dikali 3/2, gitu. 15 dibagi 2 dapatnya 7,5. Gitu ya nak ya. Oke, lanjut. Lanjut Mbak Nungki. Selanjutnya itu ada syarat yang kedua, yaitu turunan kedua dari AVC terhadap Ki. Nah, tadi kan pada turunan pertamanya tadi sudah ketemu 2/3 Ki dikurangi 5. Nah, itu diturunkan kembali terhadap Ki, jadinya masih 2/3. Nah, syarat yang kedua itu harus lebih dari 0. 2/3 itu kan lebih dari 0, berarti dia memenuhi syarat minimum. Untuk itu selanjutnya AVC sama dengan 1/3, karena tadi udah ketemu 1/3 Ki kuadrat dikurangi 5 Ki ditambah 50, Ki-nya dimasukkan karena tadi Ki-nya adalah 7,5, jadinya 1/3
kurung buka 7,5 kuadrat dikurangi 5 kali 7,5 ditambah 50 sama dengan 31,25. Oke, stop dulu di sini. Tadi kan sudah dilihat nih, lihat ya. Dari sini ketemu bahwa Q-nya kan 7,5. Ketika dia syaratnya minimal tadi diturunkan pertama terhadap Q, dapat Q-nya sama dengan 7,5. Kamu tidak boleh langsung percaya, Mbok masukkan Q-nya 7,5 untuk ke AVC ini. Tetapi kamu perlu mengecek satu syarat lagi, yaitu turunan keduanya harus positif. Ini adalah syarat minimumnya. Kalau sudah memenuhi berarti boleh kalian masukkan atau substitusikan Q sama dengan 7,5 ke dalam rumus fungsi AVC-nya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Belum? Ya, kayaknya ini sudah paham atau masih mumet ya, enggak tahu ya Mbak Nungki ya. Ya lanjut Mbak Nungki. Selanjutnya yaitu pada poin G, yaitu mencari biaya marginal minimum atau MC-min. Sama seperti pada poin F. Yang pertama kita mencari turunan pertama dari MC terhadap Q. MC-nya tadi kan ketemu Q kuadrat dikurangi 10Q ditambah 50. Nah, setelah itu kita turunkan persamaan MC itu. Jadinya 2Q dikurangi 10 sama dengan 0 karena syarat yang pertama adalah disama dengankan dengan 0. Q-nya ketemu 5. Selanjutnya yaitu syarat untuk minimum yang kedua yaitu harus lebih dari 0. Jadi turunan kedua dari MC terhadap Q turunan ya itu. Gimana? Ini diturunkan lagi ya. Mana tadi? Ini diturunkan lagi nih. D kuadrat MC berarti kamu turunkan lagi 2Q kurangi 10 terhadap DQ. Gini ya nak ya. Nah ini dapatnya sama dengan 2. Oh 2 ternyata lebih dari 0. Gini ya. Ini turunan pertamanya. Ya lanjut Mbak Nungki. Terus hasilnya Q kuadrat ini disubstitusi. Ya, disubstitusi ke persamaan MC-nya atau fungsi MC-nya tadi. Diperoleh MC-nya sama dengan 25. Gitu. Ada pertanyaan deh dari teman-teman. Ini kemampuanmu di dalam diferensial ini sangat diperlukan untuk materi ini. Oke, boleh dilanjut? Boleh, Ya, Bu. lanjut, Mbak. Untuk contoh soal yang kedua, yaitu seorang produsen memiliki fungsi penerimaan total yang ditunjukkan oleh persamaan TR sama dengan 2Q kuadrat ditambah 40Q. Yang pertama, kita akan mencari fungsi penerimaan marginal, karena pada soal hanya diketahui persamaan dari TR sama dengan 2Q kuadrat ditambah 40Q. Fungsi penerimaan marginal itu, rumusnya tadi adalah ML sama dengan turunan TR terhadap Q. Nah, TR-nya tadi dimasukkan 2Q kuadrat ditambah 40Q menjadi 4Q ditambah 40. Ini salah ya sepertinya. Soalnya yang salah apa jawabannya yang salah, Nak? Sepertinya jawabannya yang salah. Jawabannya yang salah. Oke, ya berarti hasilnya hasilnya berapa, Nak? Hasilnya 2 kali 2. 4Q ditambah 40. Ya, kuadratnya hilang ditambah 40. Sama dengan 4Q ditambah dengan 40. Oke, yang B, Mbak Nungki silahkan.
Yang B yaitu kita mencari fungsi penerimaan rata-rata atau AR. AR sendiri tadi rumusnya adalah AR sama dengan TR dibagi dengan Q. TR-nya tadi adalah 2Q kuadrat ditambah 40Q dibagi dengan Q. Itu negatifnya tidak ada ya. Terus? Lanjut, Nak. Yaitu mencari total penerimaan dan penerimaan rata-rata jika Q sama dengan 5. TR-nya itu adalah 2Q kuadrat ditambah 40Q. Terus disubstitusikan ya. Substitusikan nilai Q pada persamaan TR. Sama dengan 2 kali 25 ditambah 200. Sama dengan 50 tambah 200. Coba Ibu koreksi. Mbak Nungki yang salah apa Bu Retri yang salah nih? Saya yang salah, Bu. Terus gimana, Nak? Lanjut. Berarti AR-nya kan tadi ketemu ini AR ya. 2Q tambah 40. Gini ya, Nak ya. Berarti 2 kali 5 tambah 40. Hasilnya 50. Betul? Tolong Bu Retri dibantu koreksi. Gimana Mbak Nunggi? Nggih, Bu. Terjadi kesalahan dalam Iya, nanti perbaiki ya, Nak, di PPT-nya ya. Oke. Nggih, Ada Bu. yang mau bertanya? Halo, teman-teman mahasiswa? Belum, Bu. Belum. Kalau ketinggalan bisa screenshot ya. Kalau kalian ketinggalan nulisnya bisa screenshot karena nanti ada latihan nih sepertinya dari kelompok ini. Ya, Ibu lanjut ya. Ada latihan soalnya. Ini latihan soalnya nanti silahkan dikerjakan. Sebelum ke latihan soal, apakah ada pertanyaan terkait materi untuk kelompok 1? Halo? Ada pertanyaan enggak untuk kelompok 1? Enggak ada? Untuk saya belum ada, Bu. Oke, yang lain? Boleh loh, tanya lo ya. Dion masih di tempat enggak ini? Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu cukupkan sampai sekian. Terima kasih atas perhatian teman-teman mahasiswa. Nanti bisa dilanjut di WhatsApp grup atau di ini apa namanya? Di Sunan ya. Kalian bisa lanjut di Sunan untuk diskusinya. Terima kasih. Zoom ini saya tutup, tetapi perkuliahannya tidak saya tutup, masih berlanjut ya. Akhir kata, terima kasih teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you kelompok 1. Terima kasih, Bu Ratri. Sama-sama. Terima kasih.